Saya dulu pernah menjadi Wahabi. Satu tempo Kiai, saya datang ke Gus Dur di Cempaka Putih Barat, ke rumahnya beliau. Beliau tanya, kamu Islah dari mana? Saya dari Madura, Gus. Oh, berarti kamu NU. Itu kamu jadi Islam, jadi NU karena kamu lahir di Madura. Orang tua kamu kan udah Islam kan? Iya. Kalau kamu lahir di Bali, kamu itu Hindu katanya. Makanya kamu nggak usah menghakimi orang dari ini, karena semua agama yang dipeluk manusia hari ini itu tergantung dari takdir kelahirannya katanya. Saya pernah membaca buku yang terlalu melompatnya jauh. Ketika kuliah, saya di Madura kan nyantri di pondok pesantren Syekhona Khalil. Sudah biasa membaca kitab-kitab klasik, kitab-kitab ya mungkin ya sehebat-hebatnya ketika itu ya hikam lah gitu. Ketika di Madura itu. Tapi ketika kuliah ke Jakarta, senior saya memberikan ma'alim fitorik, Sayyid Qutb. Langsung lompatannya luar biasa, sehingga saya mengkafirkan Gus Dur, mengkafirkan Buya Syafi'i Ma'arif, mengkafirkan NU, bapak saya, kakek saya semua saya kafirkan. Karena dia tunduk kepada Pancasila. Itu lompatan yang luar biasa. Tapi ternyata saya salah di situ. Jadi saya kemudian kembali lagi ke awal dengan membaca tafsir-tafsir Quran yang berbasis tahlili, analisis. Salah satunya adalah pada zaman itu Muhammad Asy'ad yang saya baca. Salah satunya. Kemudian Syekh Muhammad Thohir bin Asyur tadi. Jadi kita mulai dari tafsir-tafsir Al-Quran dulu yang berbasis analisis. Makanya tebal, bervolume-volume itu. Tebalnya luar biasa memang. Tapi kita harus betul-betul mencari analisisnya, diagnosisnya dengan tepat. Nah itu bagus, makanya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur ini, At-Tahrir wa Tanwir ini juga pada akhirnya dijadikan bagian dari literatur dasar dari tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab. Itu sebenarnya hampir semuanya didominasi oleh At-Tahrir wa Tanwir. Karena tahlilinya luar biasa analisisnya. Nah dari situ baru kita bisa memahami tentang konsep-konsep tafsir. Nah ini nanti jawabannya ke Ibu soal ini, soal tafsir ini. Nah itu yang menurut saya harus dibaca lebih awal dulu. Baru kemudian berkembang ujungnya nanti filsafat. Jangan filsafat dulu nanti sampai jadi ateis. Saya belajar filsafat itu di terakhir. Hanya untuk memperkuat nilai-nilai keimanan. Dari logika dasar berpikir dan proses kognitif namanya. Baru nanti saya belajar tentang Foucault, tentang Rousseau dan seterusnya. Bicara tentang filsafatnya Marx itu udah enteng semua. Baca buku Das Kapital nggak ngaruh. Baca Zarathustranya Nietzsche udah nggak ngaruh. Kenapa? Kita sudah baca Ihya Ulumuddin, kita sudah baca Hikam, kita sudah baca Tahafud Al-Falasifah, kita sudah baca Tahafud At-Tahafud. Jadi kita udah punya modal dasar untuk bisa menggambarkan bagaimana keilmuan yang betul-betul memegang tauhid dan akidah itu. Aman jadinya. Kalau tidak, kita bisa jadi kebablasan. Jadi begitu sih kalau saya. Yang kedua, ya termasuk kalau saya sih konsepnya membaca. Karena saya membaca sejak kecil. Saya sebelum sekolah SD udah bisa baca tulis. Dan saya udah bisa baca Quran sebelum SD. Jadi masih umur 5 tahun saya udah bisa baca tulis. Sehingga saya udah hobi baca gitu. Udah hobi baca. Sampai bungkus-bungkus biskuit, bungkusnya minuman ini saya tahu. Jadi PT Siantar Top itu pabriknya di mana, PT Ongko Wijoyo itu di mana, PT Bentul Malang gitu. Jadi saya udah tahu semua karena apapun saya baca. Nah sejak saat itu ketertarikan membaca itu sudah bukan lagi sebuah ketertarikan, sudah kebutuhan. Saya lebih baik membaca daripada makan. Itu penyakit buat saya. Jadi kalau nelpon saya jangan jam 7 pagi, saya pasti tidur. Kalau mau nelpon saya jam 1. Karena saya tidurnya habis subuh. Karena dari jam 12 sampai subuh itu saya baca. Pasti baca.
2.000-2.500 halaman per bulan. Apa nggak mumet? Tapi ini bukan buat gaya-gayaan. Ini kebutuhan sudah. Karena kalau saya nggak baca, nggak bisa tidur. Dan badan saya gemuk. Kalau nggak tinggal tulang. Jadi kalau mau diet ya nggak usah baca. Tapi ini nggak bisa memang. Ini yang mendampingi saya dari Jakarta tahu. Saya sepanjang perjalanan itu ya baca. Buku saya numpuk di mobil ini. Jadi itu yang bisa menurut saya keilmuan-keilmuan di dalam Islam ini memang harus diperkaya dengan literatur. Nggak bisa kita hanya nonton daurah, nonton kajian segala macam. Kalau kemudian kita sendiri tidak berusaha mencari. Saya dulu pernah menjadi Wahabi. Satu tempo Kiai, saya datang ke Gus Dur di Cempaka Putih Barat, ke rumahnya beliau. Beliau tanya, kamu Islah dari mana? Saya dari Madura, Gus. Oh, berarti kamu NU. Itu kamu jadi Islam, jadi NU karena kamu lahir di Madura. Orang tua kamu kan udah Islam kan? Iya. Kalau kamu lahir di Bali, kamu itu Hindu katanya. Makanya kamu gak usah menghakimi orang dari ini. Karena semua agama yang dipeluk manusia hari ini itu tergantung dari takdir kelahirannya katanya. Kita ini kan semua mewarisi agama orang tua kita. Kecuali nanti baru dapat hidayah atau dapat pembelajaran, baru dia pindah agama katanya. Jadi gak usah gaya-gayaan. Mentang-mentang kamu Islam seolah-olah yang lain itu kafir semua, kata Gus Dur waktu itu. Dari situ kemudian saya berpikir, wah ini luar biasa ini. Nah saya cari tahu, gurunya Gus Dur ini siapa? Oh ternyata banyak dipengaruhi oleh pemikirannya Fazlur Rahman. Ini saya semester 2 kuliah. Dari situ saya mencari buku-bukunya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman catatan kakinya apa, indeksnya apa. Kemudian dia cari, banyak sekali tulisan-tulisan di situ termasuk dari pemikiran-pemikirannya berbagai pemikir Renaissance segala macam. Saya cari buku-bukunya, literaturnya, sampai akhirnya saya ketemu dengan Abul A'la Al-Ma'arri itu di situ. Risalatul Ghufron, konsep-konsep intuisi dari Muhammad Iqbal. Kemudian saya cari, dari situ pikiran saya terbuka. Oh ternyata, nah ini jawaban untuk ibu. Soal tafsir-tafsir ini tidak boleh kemudian kita anggap yang paling benar. Orang-orang yang terpapar Wahabi karena meyakini bahwa itulah yang paling benar dan sumber kebenaran dan satu-satunya kebenaran, sehingga dia merasa eksklusif dan dia tidak mau terhadap perbedaan. Orang seperti kita ketika dia meyakini bahwa ziarah kubur itu haram, kita yang berziarah kubur kemudian dihakimi bid'ah dan cenderung dikafirkan. Hakimiyah dan takfiriyah ini muncul ketika kita menjadi manusia yang paling. Nah ini Ibnu Rushd nih. Penyakitnya manusia itu adalah merasa paling. Paling pinter, paling kaya, paling alim. Oh penyakit sedoyo nih. Ini semuanya penyakit kata Ibnu Rushd. Nah, merasa paling ini penyakitnya orang Wahabi karena dia merasa paling benar. Dia merasa yang paling mewarisi Rasulullah ajarannya. Padahal semua ini tafsir-tafsir. Ini soal tafsir semua. Lah gimana kita tidak berbeda? Pemberontakan-pemberontakan tafsir dan pemikiran itu terjadi di dalam Islam. Makanya sampai ada 4 mazhab ahli fikih itu. Padahal ini dari dari guru ke murid. Dari guru ke murid lagi. Artinya begini. Imam Maliki melakukan pemberontakan terhadap fikihnya Imam Hanafi. Imam Maliki kemudian dianggap ketinggalan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuat pemberontakan terhadap Imam Maliki. Muncullah mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i dianggap, oh ini mazhab Syafi'i ini nggak benar ini. Kita harus perbaiki ini. Diperbaiki oleh Imam Hambali. Ini kan pemberontakan-pemberontakan pemikiran sesuai dengan zamannya. Ada satu hal yang kadang-kadang tidak dipahami oleh teman-teman Wahabi, saudara-saudara kita yang Wahabi Salafi ini. Bahwa di dalam Islam itu tafsir-tafsir tidak bisa dihindari. Ada thawabit, ada mutaghayyirat. Ruang perdebatan tafsir ada di mutaghayyirat. Thawabit nggak bisa dirubah. Sholat 5 waktu, mau dirubah gimana ini thawabit? Tapi ruang mutaghayyiratnya di mana? Di jamak takhirnya, di jamak takdimnya, ada di kosornya, ada di soal jaraknya.
Yang bisa dijamak itu 60 kilo, 70 kilo, 100 kilo. Ini ruang mutaghayyirat yang tidak bisa dihindari. Nah, teman-teman Wahabi menganggap semua yang diyakini dia itu thawabit semua. Sehingga ketika orang masuk ke wilayah mutaghayyirat dianggap kafir, menyimpang, tercemar dan seterusnya. Itu Bu. Ini pengertian kalau membedah cara berpikirnya orang-orang Wahabi Salafi itu. Ruang mutaghayyirat tidak bisa dihindari, sesama NU aja kadang-kadang berbeda, makanya ada batul masail. Jadi ruang-ruang thawabit dan mutaghayyirat itu harus betul-betul kita berdayaan. Kenapa? Islam ini agama terakhir, maka Islam itu harus fleksibel, harus lentur. Dulu menyerahkan fikihnya nih, hukum fikihnya. Menyerahkan anak saya untuk dinikahkan itu harus bertatap muka, ini kata fikihnya. Jadi kalau lewat telepon nggak boleh Bu. Saya ingin menikahkan anak saya lewat wali hakim lalu menyerahkan ke wali hakim lewat telepon, itu nggak boleh. Karena hukum fikih yang disepakati harus bertatap muka dengan wali hakim. Waktu itu tiba-tiba ada video call Bu. Teknologi memberikan kita video call. Hari ini ulama-ulama masyhur termasuk Darul Iftah di Mesir memperbolehkan menyerahkan anak untuk dinikahkan kepada wali hakim dengan menggunakan video call. Kenapa? Bertatap muka. Ini kan artinya apa? Bukan agamanya yang mengalah, tapi kita yang mengawal supaya teknologi dan peradaban manusia ini tidak keluar dari makosidnya. Argumentasinya masih dapat bertatap muka meskipun lewat video call. Nah, ini Darul Iftah di Mesir sudah mengeluarkan fatwa itu. Artinya apa? Bukan agamanya, bukan hukum fikih agamanya yang mengalah kepada peradaban manusia, tapi yang awal contohnya kayak tadi itu. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai orang NU, orang Nahdliyin, bahwa tafsir-tafsir yang berada di antara semua pemeluk agama wabil khusus orang Islam ini memang tidak bisa dihindari. Di Mekah orang sholat ada yang lurus, ada yang sendakep, ada yang sambil gendong anak, ada yang sambil baca HP. Tahu nggak? Mereka semua paling benar rasanya, mereka semua paling Islam rasanya. Tapi kan dengan keyakinan dan tafsir masing-masingnya yang diyakini. Kita tidak boleh melakukan penghakiman dan pengkafiran seperti orang-orang Wahabi dan Salafi itu. Karena tafsir-tafsir ini tidak mungkin bisa kita hindari. Karena kita hidup sudah 1000 tahun lebih dari awalnya. Termasuk juga orang Wahabi Salafi. Ngukur surga dan neraka itu jangan pakai perasaan. Mentang-mentang orang tuanya Rasulullah pakai perasaan harus masuk surga. Lah kita beragama ini kan pakai perasaan. Kita mencintai Rasulullah kan pakai perasaan, kita nggak ketemu langsung. Kita kan pakai hati. Cintanya kita kepada Rasulullah memang pakai hati. Kita meyakini adanya Allah pun juga pakai hati. Gimana wujud yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, hanya bisa dirasakan. Kalau nggak pakai hati, pakai apa? Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh teman-teman Salafi sehingga mereka sangat tekstual untuk memahami itu. Lah kalau soal makam-makam palsu, nanti saya dilaporkan lagi ke polisi. Ya, tapi tadi ada yang menarik. Itu udah tonton saja kajian Mbah Yai Marzuki Mustamar kalau soal makam palsu itu. Saya sebenarnya sebarisan, cuma pura-pura beda aja. Di urusan Habib-Habiban ini kita sama. Tapi polisi mana ya tadi ada. Anggota polisi itu ada Perpol namanya Perkapolri nomor 10. Yang tidak memperbolehkan anggota polisi menganut paham-paham yang mengkafirkan NKRI. Itu Bapak polisi. Ya Pak, Perkapolri nomor 10. Itu perjuangan saya loh Pak, Perkapolri itu. Jadi tolong dipantau anak buahnya. Anggota kepolisian tidak boleh menganut paham yang menyimpang, yang kemudian berseberangan dengan konsep NKRI dan Pancasila. Termasuk Wahabi Salafi, Hizbut Tahrir, Khilafatul Muslimin dan seterusnya. Ada itu di Perkapolri nomor 10 tahun 2022. Ada Pak. FPI juga, ya sama Kiai, ada di situ. Ada. FPI yang lama maupun yang baru. Jadi itu ya Pak, tolong dipantau. Ini pekerjaan saya tenaga ahli di Mabes Polri Pak.
Jadi saya juga ikut memantau, nanti tolong dipantau anak-anak buah jangan sampai terpapar. Karena kalau nanti Pak, kalau nanti ini doktrin itu akhirnya dipahami, pada akhirnya mereka punya senjata. Sama seperti Somalia, yang menjadi Al-Shabaab, menjadi pemberontak di Somalia hari ini itu adalah tentara dan polisi Pak. Dan mereka punya senjata, sehingga akhirnya apa? Mereka memberontak ke pemerintahnya, sampai sekarang Somalia itu setengahnya dikuasai pemberontak, setengahnya dikuasai pemerintah. Padahal dua-duanya Wahabi semua itu. Jadi saya kira itu saja. Ada pertanyaan lagi sebelum ini? Sebelum ada? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus Islam menyampaikan membaca bukunya siapa itu, hoax siapa yang tidak mempercayai Allah, mereka berdasarkan data dan logika kautum. Ya. Adakah dari teman-teman Gus Islam atau yang sudah keilmuan sudah luar biasa menandingi atau mengkonter buku itu? Atau melalui diskusi-diskusi untuk mengkonter itu, karena Gus Islam tadi juga menyampaikan kalau di santri-santri membaca besamparuh saja bisa murtad. Adakah untuk pembandingnya atau mengonter itu, matur nuwun? Yang buku yang mana tadi? Apa? Oh, Stephen Hawking. Saya sedang menulis buku itu sebenarnya. Ingin melakukan kontra narasi terhadap bukunya Stephen Hawking, tapi mohon maaf sekali lagi, ternyata literatur kita sangat kering tentang itu. Satu-satunya yang menurut saya sangat dalam berdasarkan Al-Quran dan proses-proses analisis dari ayat-ayat di Al-Ankabut dan Al-Hud hanya At-Tahrir wa Tanwir. Selebihnya enggak ada. Ini adalah keterbatasan sendiri. Makanya dalam beberapa 1 tahun terakhir kemarin saya mencari literatur itu sampai ke Skotlandia. Saya dengar di Skotlandia itu pernah ada bedah kajian analisis di University of Edinburgh di Skotlandia tentang konsep kosmik dan astronomi dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran. Saya cari literaturnya ke sana, alhamdulillah dapat, tapi ternyata yang dikutip juga tafsirnya dari Syekh Asyur juga. Memang agak kering, karena saya berharap adik-adik sekalian, terutama dari kajian tafsir hadis di UIN, mudah-mudahan di sini ada teman-teman dari UIN. Dari UIN tadi ada kalau nggak salah. Jadi dari kajian adik-adik mahasiswa mudah-mudahan bisa menemukan, bisa mengeksplorasi tentang teori-teori Genesis. Injil jauh lebih kering lagi. Teori penciptaan alam semesta dan manusia itu hanya ada di dalam 1 surat saja di Genesis, penciptaan. Di Injil, di Bible. Di Hindu Buddha malah lebih nggak ada lagi. Dia semuanya konsep-konsepnya pasifisme namanya. Konsep-konsepnya mengembalikan ke Tuhan semua, jadi nggak bisa dijadikan alat bantah. Kalau dikembalikan kepada Tuhan, ya pasti nggak bisa bantah. Artinya buat mereka, orang mereka itu sudah nggak percaya Tuhan, gimana? Nah ini saya sedang berusaha mencari literatur, insya Allah nanti kira-kira bulan Oktober saya akan ke Kyoto, ke University of Kyoto di Jepang, untuk mencari ini, karena katanya ada. Katanya, itu juga belum tahu kita. Kemarin saya ke London juga bertemu dengan salah satu saintis astronomi dan juga ahli pemetaan bumi di King's College. Ketemu di sana, menurut saya dangkal juga. Jadi ya memang literaturnya memang sangat kering sekali kita tentang bagaimana kosmik, bagaimana penciptaan alam semesta. Kalau bicara astronomi, jarak bulan dan matahari, peredaran bulan, matahari, istiwa, menentukan waktu, ilmu-ilmu falak dan seterusnya. Ini kita banyak. Tapi bagaimana proses alam semesta ini bekerja dan tercipta, kita sangat kering. Bagaimana Bima Sakti dan Andromeda, bagaimana Milky Way dan seterusnya, bagaimana black hole, bagaimana pusat gravitasi, kita nggak ada, karena kita memang kering sekali untuk menekuni itu. Kenapa? Ya karena kita lalai dengan ilmu pengetahuan. Jadi ya mudah-mudahan di Sabilur Rasyid ini nanti bisa menciptakan adik-adik kita yang menjadi magnum opus generasi berikutnya. Karena kalau kita tidak jaga Islam ini lewat ilmu pengetahuan maupun akhlak, maka kita akan tergerus pelan-pelan oleh pemikiran-pemikiran yang
post-truth, postmodernism yang tidak menutup kemungkinan pada akhirnya kita semua akan menjadi orang-orang yang tidak berkeimanan. Hanya muncul di KTP, muncul di dalam identitas-identitas, tapi sebenarnya kita tidak punya konsep ketuhanan sama sekali. Nah ini yang kita khawatirkan. Kita kan ingin sampai hari kiamat Islam ini tetap hidup, guyup, dan tetap menjadi diaspora dalam berbagai konsep pemikiran dasar manusia. Ya, saya kira itu saja, mudah-mudahan ini sambil doakan mudah-mudahan buku saya cepat selesai. Tapi ya berat juga karena literaturnya sangat kering sekali, tapi ya kita akan terus berusaha. Target saya 2027 seharusnya sudah terbit. Dan ada penerbit yang sudah mau mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan. Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian sebelum diterbitkan akan kita lakukan. Mungkin termasuk juga di Pondok Pesantren Mriki, Kiai. Jadi nanti supaya akademisi kumpul di sini dan kita membahasnya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan menjadi maslahat bagi semuanya.